الذي بسببه وبرحمة وفضله جعلنا من خيار أمته وأغثر الأمم الذي يدخل في الجنة وأول من يدخل في الجنة والذي إذا عمل شيئا من الخير يغضبه الله عصر الحسنات وإذا عمل سيئات يكتب سيئات واحدة. هذا الذي خصصنا وكرمنا لأننا من أمة حبيب الرحمن الذي بسببه نجت نوح وإبراهيم من النار والذي بسببه نجت موسى ونجت من فرعون وسيئاته والذي بسببه خلق الأعلام وخلق الجنة والسبع طباقا والأرض بنور نبينا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفاعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا حبيبنا محمد. Tadi telah sama-sama dibacakan sebuah maulid biografi baginda Nabi Muhammad. Kita bacakan dengan tujuan alhamdulillah qawi sultan al-waqih burhan al-mabsud bi wujudihi karamuhu wa ihsanu ta'allamatuhu wa 'azamatuhu khalaqa sampai akhir ayat, sampai dibacakan walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahatinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunul awraq kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khalqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi tabqa wa awsahum bil mu'minina hilman wa rifqa برًا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الذل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق هيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نثر طيبه تأثر الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل ومن نثر طيبه تأثر الطرق والمنازل. Siapa yang menyebutkan namanya Ta'athar turuq wal manazil, akan semerbak wangi di jalanan, di rumah-rumah yang menyebutkan nama Nabi Muhammad. Fikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil, dan dengan menyebut namanya tatayyabatil majalis wal mahafil, dan tiada perkumpulan yang disebutkan nama Nabi Muhammad kecuali akan wangi tercium bagi penduduk langit. Wangian tersebut
hingga disampaikan kepada Zat Sang Maha Mulia Allah bahwa suatu perkumpulan yang disebutkan nama Nabi Muhammad, sehingga para malaikat berbondong-bondong turun, hanya mata tidak melihat seperti Habibina Taufik bilang tadi. Mereka para arwahus salihin tidaklah meninggal. Bahkan Habibuna Muhammad Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas berkata, tiada majlisul maulid dibacakan kecuali Nabi Muhammad hadir di majlis tersebut. Khususnya fi mahalil qiyam, yang berkata seorang arif billah, seorang wali min awliyaillah, seorang yang bahkan Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada sahibul maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, tidak berani membaringkan badannya jikalau ada Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Saking segannya beliau, seorang yang sangat taat. Bahkan berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, tidak pernah aku lihat dari bangsa Bani Alawin semenjak lahir hingga wafatnya waktu berlalu kecuali dalam keadaan taat kepada Allah, kecuali dua orang yang aku baca di dalam riwayat yang tidak terhilang detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi harinya, kecuali laksana bernilai ibadah di mata Allah. Tidak ada yang dilakukan kecuali perkara yang mendekatkan diri ke hadirat Allah. Tiada yang dilakukan kecuali perkara yang menghasilkan kecintaan dari Allah. Tiada perkara yang dilakukan kecuali menghasilkan keridhaan dari Allah, yaitu Syekh Abi Bakar bin Salim dan Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Bayangkan, tiada menit demi menit. Kalau tadi syair pantun Nur mengaku kita cinta mabuk karena Allah, mabuk cinta karena Nabi Muhammad. Pengakuan dari diri kita, pengakuan dari diri kita bisa betul adanya, bisa bohong pula adanya. Banyak pengaku cinta namun pengaku dusta dalam cintanya. Berapa banyak orang yang mengaku cinta tapi dusta di dalam kecintaannya. Cintanya palsu. Cintanya tidaklah benar. Lau kana hubbuka sadiqan la ta'tuhu innal muhib liman yuhibbuhul muti'u. Jikalau benar cintamu, pasti kau akan mengikuti seorang yang kau cintai, karena sungguhnya cinta terhadap mereka yang dicintai pasti mentaati. Karena benar-benar kita cinta, laksana mulut ini tidak akan pernah berhenti menyebutkan sang kekasih. Laksana paling banyak kita sebutkan lisan ini, berzikir, menyebut nama Allah, menyebut nama kekasih Allah Muhammad bin Abdullah. Tapi kita yang tahu berapa banyak kosakata yang keluar dalam diri kita setiap harinya. Bandingkan berapa banyak kata-kata yang keluar tersebut
perkataan yang percuma, perkataan yang tiada berfaedah, ataukah perkataan menyebut sang kekasih Allah dan sang kekasih kita Nabi Muhammad bin Abdullah. Ma'ruf al-Qurhi ketika berada di singgasana Allah, para malaikat ditanyakan, kenalkah kau kepada ini orang? Para malaikat Allah menjawab, Allahu a'lam. Allah lebih mengetahui dari kami. Maka Allah menjawab dalam hadis qudsi, hadza ma'ruful qurhi sakara min ajli wa lam yufiq illa bil liqa'i. Ini namanya ma'ruf al-qurhi. Dia yang tergenam di dalam kemabukan cintanya kepadaku dan tidak akan sadar kecuali ketika berjumpa denganku. Pengakuan cinta dari seorang hamba akan benar adanya jikalau diakui oleh sang pemilik cinta, yaitu Allah. Kita mengakui cinta kepada Allah, tapi akan lebih nikmat, akan lebih bangga hati dan jiwa ini, akan lebih damai dan tenang hati ini jikalau pengakuan cinta datang dari Sang Maha Pecinta, yaitu Allah. Inna Allaha idza ahabbal fulan ibn al-fulan yunadil Jibril, ya Jibril inni uhibbul fulan ibn al-fulan. فينادي جبريل ملائكة السماء إن الله أحب الفلان ابن الفلان. Malaikat sama manggil malaikat yang ada fil ard, inna Allah hibbul fulan ibn al-fulan wa wada'a lahul qabulu fil ard. Jikalau Allah cinta terhadap seorang hamba, maka Allah mengiklankan, memberikan pengumuman melalui malaikatnya yang termulia, yaitu Jibril alaihi salam. Wahai Jibril, ketahuilah sungguhnya Allah, aku, kata Allah di dalam hadis qudsiyah, mencintai fulan ibn fulan, maka cintailah orang tersebut. Allah yang mengiklankan. Maka malaikat Jibril, karena ini perintah dari Sang Maha yang Agung, yang tidak mungkin perintahnya dihentikan, yang tidak mungkin pengumumannya diputuskan, yang tidak mungkin seruannya dipadamkan, maka Jibril pun memanggil para malaikat yang ada di langit. Sungguhnya Allah cinta terhadap fulan ibn al-fulan, maka cintailah orang tersebut. Malaikat di langit memanggil malaikat yang ada di bumi, sehingga mereka pun mengetahui, sehingga para malaikat berbondong-bondong untuk datang terhadap fulan yang dicintai oleh Allah, untuk membantu meringankan hajatnya, untuk membantu menolong keperluannya, untuk meringankan apa yang menjadi bebannya, karena dia adalah kekasih Sang Maha Pencipta,
yaitu Allah. Maka dalam hadis yang lain Allah berfirman, man adza wali faqad adzantahu bil harb. Man adza waliyan faqad adzantahu bil harb. Siapa mereka yang mengganggu para kekasihku, maka aku yang mengibarkan genderang perang terhadap mereka. Yang mengganggu para kekasih Allah, Allah yang akan memerangi mereka. Allah yang akan mempersulit kehidupan mereka. Allah yang akan mengucilkan mereka. Allah yang akan menutup segala pintu rahmat-Nya. Bukankah Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, laula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lan yuzakki ahadin minkum abada walakinallahu yuzakki man yasha. Jikalau bukan karena fadlullah, bukan karena kemuliaan yang diberikan oleh Allah, wa rahmatuhu, dan kasihnya kepada hamba-hambanya, lan yuzakki ahadin minkum abada, maka tidak ada satu pun di antara mereka yang akan dibersihkan oleh Allah, yang akan disucikan oleh Allah, yang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah akan meninggikan mereka yang ingin ditinggikannya. Maka Allah akan menjadikan para kekasihnya tetap dalam keadaan yang mulia. Walaupun beribuan manusia menghinakan, jikalau Allah ingin memuliakan, laksana kemuliaan yang akan didapatkan Fir'aun yang dimuliakan oleh penduduk Mesir di zamannya. Tapi jikalau Allah ingin menghinakan, maka kehinaan yang didapatkannya tidak pernah sakit, memiliki banyak ribuan, memiliki bangunan-bangunan infrastruktur hebat di zamannya. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Semua manusia di zaman itu mengeluhkannya. Tapi jikalau Allah ingin menghinakan, maka hinalah hidupnya. Bahkan berkat kehinaan yang Allah tunjukkan dengan diabadikan jasad Fir'aun, seorang profesor Al-Bukhail, seorang profesor besar, masuk Islam berkat meneliti jasad Fir'aun. Dari mana Nabi Muhammad mendapatkan berita tentang Fir'aun? Apakah dia memiliki intelijen di Iran, di Mesir, atau di kota-kota lain? Sedangkan bahkan di dalam kitab Taurat, Injil tidak diceritakan tentang diabadikannya Fir'aun, tapi hanya di dalam Al-Quran. Apakah bahkan dia sempat berkata, apakah Nabi Muhammad memiliki mikroskop yang aku miliki saat ini, sehingga dia mengetahui dengan detail bagaimana jasad Fir'aun diabadikan seperti yang tertera di dalam Al-Quran pada surat Yunus.
Akhirnya Franz Buchel masuk Islam berkat Al-Quran karena mau meneliti dan mengkaji ilmu Allah. Sedangkan umat Islam yang ayat pertama turun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Kemudian dilanjutkan di dalam surat Ar-Rahman, Allamahul Quran, Allamahul Insan. Mana yang mau mengkaji ilmu Allah? Mana yang mau mempelajari ilmu Allah? Detik demi detik, jam demi jam. Bukankah tadi dikatakan Al-mar'u ma'aman ahab, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Tapi tiru, ikuti jalan mereka. Paling tidak kata Imam Haddad di dalam sebuah perkataannya, in lam tasluk ala tariqatihi falam tab'ud fatatayya. Kalau kalian tidak bisa jalan seperti jalannya mereka, paling tidak jangan menjauh sehingga kalian tertinggal. Kalau nggak bisa seperti mereka, paling nggak ikuti setapak. Jangan makin menjauh sehingga makin tertinggal. Jangan jadikan Al-Quran yang kita bacakan laksana seperti cerita fiksi yang hanya didengar laksana dongeng, tapi tidak mengambil pelajaran dan ibrah di dalamnya. Seperti maqala sa'ir rijalul kazamanihi wa zamanuhu kama tara wa sayruhu kasayrihi wa sayruhu ilal wara. Orang-orang di zaman ini, lihatlah zaman ini, lihatlah orang-orangnya, dan orang-orangnya seperti yang kalian lihat. Lebih mementingkan urusan-urusan yang telah ditetapkan, menyibukkan urusan yang telah dijaminkan dan meninggalkan apa yang diwajibkan. Wa sayruhu kasayrihi wa sayruhu ilal wara. Mereka berjalan betul, tapi perjalanan mereka bukan semakin maju ke depan, semakin mundur ke belakang. Na'udzu billahi min dzalik. Tasabbahu in lam takun mislahum inna tasabbaha bil kirami falahu. Menyerupailah jikalau tidak bisa seperti mereka. Kalau nggak bisa seperti mereka, paling nggak nyerupai. Sering nyebut nama mereka, sering mengingat mereka, sering membaca kitab mereka. Karena dengan membaca kitab orang-orang saleh, menyebutkan nama orang-orang saleh, akan turun rahmat dari Allah. Sehingga yang hati tadinya malas akan tumbuh semangat untuk beribadah kepada Allah. Jadi manusia yang cerdas di dalam beribadah. Jadi manusia yang cerdas di dalam beribadah kepada Allah. Jangan beribadah dalam keadaan muak. Jangan beribadah dalam keadaan terpaksa. Tapi beribadah dalam keadaan riang. Beribadah dalam keadaan senang. Beribadah di dalam keadaan gembira. Ketika berselawat betul-betul senang, bukan keterpaksaan. Sehingga timbul rasa cinta kepada Sang Maha Kekasih Allah.
Lakukan dengan riang gembira. Lakukan dengan rasa senang. Seperti jikalau kita ingin bertemu orang yang kita cintai. Wah, sudah beberapa jam sebelum pertemuan kita persiapkan baju apa yang hendak kita kenakan. Pakaian apa yang hendak kita akan pakaikan. Wah, bagi yang masih muda-mudi mau ketemu kekasihnya jam 7, jam 5 udah bingung baju mana yang ingin dipakai. Dilakukan dengan tenang. Bayangkan. Udah disetrika licin, masih disetrika licin lagi. Disemprotkan minyak wangi, dipersiapkan segala sesuatunya. Padahal janjian jam 5, jam 7. Jam 5 sudah repot apa yang ingin dipakai. Dilakukan dengan rasa senang. Dilakukan dengan rasa gembira. Kenapa tidak kita lakukan itu kepada Sang Maha Kekasih Allah? Kenapa tidak kita lakukan ketika menuntut ilmu Allah? Ketika ingin belajar, hasrat untuk belajar, gali kitab terlebih dahulu, baca mutalaah, murajaah terlebih dahulu apa yang ingin dipelajari, sehingga manfaat ilmu benar-benar terasa di dalam hati, menerangi amal. Ilmu yang bermanfaat akan mengakibatkan amal. Amal yang di dalamnya terdapat keikhlasan. Keikhlasan yang di dalamnya terdapat wara dan rasa khauf kepada Allah. Baru jadi hamba Allah al-mukhlasin. Hanya satu kali di dalam Al-Quran. Karena iblis enggak mampu menggoda hamba Allah, nyerah. Kok ketemu hamba Allah yang mukhlasin? Nyerah iblis. Laghwainahum ajma'in ila ibadakum al-mukhlasin. Akan aku tipu mereka semua kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Apa bedanya mukhlasin dengan mukhlisin? Mukhlasin sudah menjadi karakter dan kepribadian seorang hamba. Setiap geriknya pasti ikhlas. Setiap gerak-geriknya pasti kemukhlisin. Baru perkara sesuatu mungkin dia ikhlas, tapi belum tentu besok dia ikhlas. Ya nggak bisa digoda jadi hamba Allah. Makanya belajar yang ikhlas, menuntut ilmu yang ikhlas, mata-mata ingin menggali ilmu Allah agar ibadah kita betul, agar ibadah kita benar, agar ibadah kita sah secara hukum fikih, secara hukum syariat. Baru nanti berpikir ma'rifah billah. Ini ibadah belum betul, ibadah belum benar, terus kita mengharapkan jadi wali Allah. Mereka para aulia Allah enggak pernah mengharapkan jadi wali Allah. Yang mereka tahu hanya mereka beribadah kepada Allah dengan benar-benar ibadah. Pak, mereka enggak pernah mengharapkan. Mereka yang tahu kewajiban mereka sebagai hamba Allah beribadah, bertingkah yang benar dan baik secara syariat, berlaku sesuai tuntunan agama. Bukan malah berbalik, tidak mau belajar. Ini ada manusia enggak belajar dari kecil sampai besar. Lantas apa yang diharapkan? Anak kita kehilangan, duit kita kehilangan, harta kita gundah gelisah. Wah, rumah kita hilang. Wah, rumah kita kebakaran, pusing. Tapi enggak sholat, kita enggak pusing. Enggak ngaji, kita enggak risau. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas, lebih baik kehilangan anaknya
yang berbakti, yang rajin, yang pintar, yang soleh, yang taat, yang berilmu, lebih baik dia kehilangan anak tersebut ketimbang dia kehilangan takbiratul ihram ma'al imam. Bayang, dia lebih baik kehilangan anaknya yang tadi daripada dia kehilangan takbiratul ihram ma'al imam, yaitu tidak mendapatkan kalimat akbar roknya dan tidak berdiri di dalam keadaan shaf secara sempurna. Itu berarti kehilangan takbiratul ihram ma'al imam. Maka kata beliau, kalau mereka yang salatnya tidak mendapatkan takbiratul ihram masbuk maksudnya, maka takziah rumah mereka selama 3 hari. Dan yang tidak salat berjamaah, takziah rumah mereka selama 1 minggu. Karena sungguhnya telah kehilangan dalam diri mereka sesuatu yang lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Sama-sama kita ketahui, salat sunnah qoblal fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Siapa yang melaksanakan dalam keadaan dawam dan istiqamah? Salat 2 rakaat sebelum salat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Dan ini min asbabil futuh bagi penuntut ilmu. Ini asbab dibukakannya pintu hati bagi para penuntut ilmu agar mudah mencerna ilmu Allah. Kemudian baca kata Al-Habib Salim dijazahkan dalam kitab Al-Qirtas karangan Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas, baca setelah tulu'is samas ya mubdi'u ya khalik sebanyak 100 kali paling sedikit, agar dibukakan pemahaman tentang agama Allah jauh lebih mudah lagi. Ya mubdi'u ya khalik, enggak sampai 5 menit 100 kali. Tapi hawa an-nafsu yang selalu mencegah kita untuk melaksanakan kebaikan. Mudah-mudahan di bulan yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, ketika kita bersama-sama membacakan biografi sosok makhluk termulia dan menceritakan para kekasih Allah yang mulia mendapatkan paling tidak tetesan dari kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Ya Rabb, mereka hamba-Mu dan kami hamba-Mu ya Rabb. Jikalau Kau mampu memberikan pemahaman Al-Quran yang luar biasa kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, maka berikan pula kepada kami ya Rabb. Ya Allah, jikalau Kau mampu tumbuhkan rasa cinta yang luar biasa ke dalam hati Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi, maka tumbuhkan pula kepada kami paling tidak tetesan rasa cinta tersebut ya Rabb. Jika Kau berikan kepada Al-Habib Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Umar Asyatiri kemanfaatan ilmunya yang tersebar luas di mana-mana, sehingga amal jariah terus mengalir ke dalam kuburnya, maka jadikan ilmu yang kami miliki sedikit ini bermanfaat dan kelak menjadi bekal kami ketika kami meninggalkan dunia ini ya Allah. Jadikan agar kami tidak termasuk kelompok orang yang berkata ketika di dalam kubur, jika seandainya Kau bangkitkan kami sebentar saja, kami akan beramal amalun soleh, kami akan bersedekah,
kami akan memanfaatkan waktu dengan baik. Saat ini kesempatan tersebut masih ada di tengah kita. Saat ini waktu tersebut masih terbentang di tengah-tengah kita. Manfaatkan waktu detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tinggal Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar bainal maghrib wal isya mampu membaca 60.000 daripada surat Yasin karena keterbiasaan mereka mengamalkan amalan soleh. Maka jadikan pula kami waktu kami penuh manfaat di dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Kau Zat yang Maha Menuntut, Kau Zat yang Maha Pengasih, Kau Zat yang Maha Menjaga. Tuntun kami ke jalan Siratal Mustaqim, ke jalan datuk-datuk kami, agar kami kelak bersama mereka, di bawah naungan mereka, mendapatkan syafaat dari mereka yang mereka dapatkan daripada Nabi Yuna Muhammad bin Abdullah. Ya Allah ya Rabbana, ampuni kami jikalau dalam keseharian kami banyak khilaf yang kami lakukan, baik kepadamu ataupun kepada sama manusia. Kami mohon ampun ya Allah, dan kepada sahabat-sahabat kami, santri-santri kami, Al-Faqir mohon dibukakan pintu maaf jikalau banyak waktu yang tidak termaksimalkan dengan baik untuk mengajarkan kepada kalian, jikalau kurangnya perhatian di dalam mengurus keperluan kalian, jikalau kurangnya keperhatian di dalam mendidik kalian, jikalau kurangnya kepedulian di dalam mengatasi permasalahan-permasalahan kalian, karena murni keterbatasan sebagai manusia, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besar. Karena tiada manusia yang tak luput dari salah dan hilaf. Jikalau salah Al-Faqir kurang waktu, kurang istiqamah, kurang memperhatikan apa yang menjadi hak kalian, maka mohon dibukakan pintu maaf. Jikalau ada perkataan, perbuatan yang tidak sesuai, yang keluar, yang terlontarkan dari mulut karena kelemahan sebagai seorang manusia, maka mohon dibukakan pintu maaf. Al-Faqir mohon dimaafkan atas waktu yang berjalan dan kalian di dalam tiada. Al-Faqir dalam keadaan kenyang dan kalian lapar. Al-Faqir tidak mengetahui. Mohon dibukakan pintu maaf. Kalian tidur dalam kedinginan, sedangkan Al-Faqir dalam kehangatan serta kenyamanan. Mohon dibukakan pintu maaf. Mohon dibukakan pintu maaf. Ya Allah ya Rabbana, ya Rabbana ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Hayyu ya Qayyum. Jadikan di sisa umur kami hanya untuk bekal menjadi hamba-Mu yang pantas Kau akui sebagai hamba, bukan pengakuan dusta dari kami. Yang pantas
Kau panggil dengan panggilan cinta, bukan pengakuan cinta yang penuh kedustaan, bukan pengakuan yang penuh dengan tipu daya, bukan pengakuan yang penuh dengan kebohongan. Jadikan betul-betul air mata yang mengalir di malam hari kami tanda bukti kami menyesali akan kekurangan kami menjalankan diri sebagai hamba-Mu yang untuk berbakti dan mengenal-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan kami saling berbelas kasih satu sama lain. Bukan jadikan kami saling bermusuhan karena fitnah dunia yang tiada arti. Jadikan kami memiliki jiwa yang lemah lembut, yang mudah memaafkan, yang mudah meridai kesalahan hamba-Nya. Karena kami takut, ya Rabb, jikalau kami tak mampu memaafkan kesalahan saudara kami, bagaimana kelak nanti kalau Kau tak memaafkan kesalahan kami di yaumil qiyamah? Jikalau kami tak mampu mengikhlaskan kesalahan saudara kami, lantas bagaimana kesalahan kami yang banyak kelak di persidangan-Mu di hari kiamat? Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Latifan antazal ultuf bina fima nazal, innak latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Allahumma arhamni warhamil muslimin. Allahumma ighfir lana waghfir lil muslimin. Allahumma farrid anna wa farrid anil muslimin. Allahumma arhamna warham anil muslimin. Ya Arhamar Rahimin. وصلى الله على سيدنا محمد صلاة أبديك الذي لاته ورسول الله صلاته وأنت لها يا إله. ولكل كرب عظيم فرد معنا فيها، فرد حاضرين في هذه المجلس بسر الفاتحة.